kagum pada orang-orang yang pantang menyerah dalam mengarungi kehidupan. Mereka harus menjalani kehidupan di jalan-jalan terjal, jatuh bangun, tapi akhirnya mereka mampu mewujudkan impian mereka. Saya menyebut orang-orang seperti ini adalah pejuang-pejuang tangguh. Nah, kisah inilah yang akan saya bagikan kepada Anda pada episode hari ini. Siapa tamu pertama kita? Mari kita sambut Elbriani Sinaga. Ibu El, terima kasih banyak. Ya, silakan duduk. Ibu Elbriani, pekerjaan Anda sekarang apa? Pekerjaan saya sekarang buka lapo. Buka lapo. Iya, Jadi semacam restoran atau warung nasi gitu ya. Iya. Sebelum punya lapo, pekerjaannya apa? tadinya saya serabutan, dagang buah kedongdong, pisang goreng, Pisang goreng, jual apa lagi? es buah. Es buah, jualan di mana itu? Di satu tempat di sekolahannya Renhat. Pernah jual jagung rebus juga, Iya, jual kopi. iya, Lalu apa yang nggak dijual ya? udah semua dikerjain ya? lah. Yang Itu penting halal. Halal ya? Iya, apa Bahkan aja. jual kopi di kolam renang waktu Iya, itu di ya? kolam berenang di Senayan, Stadion Senayan. Tempat Renhat latihan sama Richard. Oke, nanti kita usut siapa Reinhard Richard ini ya. Tapi itu perjuangan seorang ibu ya untuk mencari nafkah waktu itu Iya, ya. untuk memperjuangkan dia biar bisa prestasinya oke dan bagus lah. Prestasinya oke. Ya, Nanti biar kita bisa berubah nasib. kita cari tahu juga ya Iya. apa prestasi Reinhard dan Richard ya. Iya. Anaknya ada berapa? 2 aja. Reinhard dan Richard itu Iya, ya. Baik, anaknya. sebelum kita tahu lebih jauh tentang perjuangan seorang ibu dan apa prestasi yang dicapai oleh kedua anaknya, Reinhard dan Richard, mari kita simak dulu tayangan berikut ini. Kasih ibu sepanjang masa. Tidak ada yang sia-sia dari perjuangan seorang ibu untuk membesarkan buah hatinya. Seorang ibu akan rela melakukan apapun demi anaknya. Setidaknya, itulah yang dilakukan Elbriani Sinaga. Demi menopang hidup dan mendukung impian sang anak menjadi atlet, Elbriani rela berjualan buah, mainan anak-anak, hingga kopi. Elbriani yang merupakan mantan atlet maraton mengarahkan anak sulungnya Reinhard untuk mengikuti jejaknya menjadi atlet. Sambil menunggu Reinhard berlatih, ibu dua anak ini berjualan kopi di kawasan kolam renang Senayan. Uang yang didapatnya digunakan untuk membeli peralatan renang dan memenuhi nutrisi sang anak. Perjuangannya saya tahu dari dulu kenal waktu Reinhard dan Richard masih kecil, itu sungguh berat karena dia sambil berjualan, sambil mengantar anak-anak juga dan juga menyiapkan segala nutrisinya dengan baik. Sampai kalau perlu tahu di rumahnya dia memelihara ayam karena dia ingin memberikan nutrisi yang terbaik langsung dari ayamnya itu sendiri, baik telur maupun dagingnya gitu. Sedangkan untuk orang tua yang lain hal itu jarang dilakukan. Jadi dia selalu memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya dan juga membantu secara materi untuk kebutuhan anak-anaknya. Selama 10 tahun, Elbriani tidak pernah absen mendampingi Reinhard di kolam renang sambil berjualan. Baik saat berlatih maupun bertanding, Elbriani selalu hadir di kolam renang, tentu saja sambil tetap berjualan saat anaknya bertanding. Ayo Ren! Come Ayo! Perempuan berusia 51 tahun ini selalu menjadi perhatian seluruh pengunjung karena berteriak dengan lantang untuk menyemangati anaknya sambil berjalan di tepi kolam. Ayo tambah! Tambah dan tambah! Aksi yang penuh semangat menjadi ciri khasnya yang diingat semua panitia dan supporter lain.
Elbriani semakin semangat mencari rezeki saat anak keduanya Richard mengikuti jejak sang kakak menjadi atlet. Dengan teko dan termos sebagai peralatan wajibnya untuk berjualan, Elbriani dengan setia menunggui Reinhard dan Richard meniti prestasi. Tunggu dulu, pelihara ayam untuk mendukung agar Reinhard dan Richard bisa jadi atlet berprestasi. Iya, kita akan mengambil telurnya juga. Daripada kita beli di pasar kan kurang terjamin. Kalau kita piara sendiri kan pasti lebih terjamin karena kita makannya itu mentah, kuningnya aja. Oke, berapa banyak ayam dipelihara waktu itu? 1 laki-laki, 6 perempuan. Bahagia sekali ayam laki-laki itu. Terus teriak-teriak di lapangan itu ngapain itu ya? Biar dia semangat, biar dia lebih cepat gitu loh. Pokoknya bagaimana dia bikin terbaik buat DKI, buat setiap ada event. Maaf, ibu nggak malu itu teriak-teriak di... Ngapain aku perlu malu? Itu anak saya kok. Ibu teriak seperti apa sih teriaknya itu tadi? Kan tadi udah lihat. Iya, tapi... Apa mau dipraktekin di sini coba kan? praktekkan apa? Ini ibaratnya Boleh. kolam renang. Oh. Coba berdiri, ibu boleh lari-lari di situ. Supaya kita tahu apa yang diteriakin gitu. Nah, saya pura-puranya berenang nih. Sudah? Ibu di situ teriakin saya. Nanti suaranya keras. Enggak apa-apa. Ini negara merdeka, Bu. Berusaha, Ren. Tambah, Ren. Tambah, nak. Ayo, Ren. Tambah. Tambah, Ren. Kuat. Tambah, Ren. Tambah. Tambah. Kuat. Berusaha, nak. Berusaha. Oh, jadi memberi semangat tambah, Ren, tambah gitu ya. Supaya dia semangat tambah Iya. keras. Saya juga tadi ikut jadi begini. Sakti juga. Kaget dia. Sebenarnya saya udah pas-pasan tapi tambah deh. Jadi itu untuk memberikan semangat. Iya. Nah, nanti kita dengar bagaimana hasil ya. Pertama itu dari umur berapa? Dia mulai bertanding itu umur 7 tahun. Tingkat-tingkat pemula. Ini Reinhard. Reinhard. Kemudian adiknya juga ikut jadi atlet ya? Sama aja saya nggak bedain. Oke. Iya, kalau Richard turun tetap juga saya supporterin gitu. Seperti tadi itu? Iya, yang kemarin itu yang lebih ininya saya kualifikasi PON ya. Iya. Kakak beradik satu seri. Wah. 400 meter sama 800 meter. Pertama 100 mau 50 meternya mereka masih oke. Nah, saya masih bisa ngikutin mereka kan. Pas kira-kira mau 100 meter, 100 meter, Reinhard udah lebih ke depanan, Richard masih ke sana. Aku jadi bagi badan. Baik. Nanti cerita ya apa prestasi Reinhard dan Richard setelah mendapat bimbingan dan perjuangan seorang ibu, hasilnya seperti apa. Kita rehat dulu, ikuti terus Kick Andy. Kalau saya lomba, mama tuh lebih artisnya ketimbang saya. Bukan saya yang diwawancari wartawan, tapi malah mama yang diwawancara. Ibu Elbriani, tadi kita sudah saksikan bagaimana seorang ibu ya punya cita-cita agar anaknya menjadi atlet. Biasanya ibu-ibu, orang tua ingin agar anaknya sukses jadi pengusaha, kaya raya. Kenapa ibu ingin anaknya jadi atlet? Dari mana itu? Saya juga kan mantan atlet juga. Hah? Iya. Atlet apa? Atlet maraton. Jadi maksud saya kalau saya nanti kan kalau untuk saya mau kuliahkan tinggi-tinggi saya belum tentu bisa. Kalau dia bina dengan cara renang, nah ini buktinya
udah lumayan terbukti. Kalau tadinya kan saya nggak kepikir mau jadi pengusaha apa, takutnya saya kesananya nggak bisa untuk menguliahkan. Oh, jadi ibu sudah memikirkan bahwa nggak akan mungkin menyekolahkan anak lebih tinggi lagi. Iya. Nah, sebaiknya kita langsung panggil aja ya. Reinhard dan Richard. Wah, bawa bunga. Ya, untuk saya? Untuk mama. Oh, untuk mama. Iya, luar biasa. Apa kabar? Ini Reinhard, Reinhard, ini Richard. Siapa yang kakak? saya kakaknya. Kakak, ini adik. Ini om. Oh, Silakan duduk. Dengan medali-medali yang pernah diperoleh ya. Tunggu dulu. Reinhard kakak ya, yang lebih dulu jadi atlet waktu itu. iya. Sekarang atlet apa? Sekarang saya menggeluti atlet selam. Selam. Mewakili Mewakili Provinsi DKI Jakarta. DKI Jakarta. Baik, sebelum kita lanjutkan, saya ingin putarkan juga rekaman atas prestasi-prestasi dari Reinhard dan Richard. Mari kita lihat tayangannya berikut ini. Kerja keras dan perjuangan Elbriani tidaklah sia-sia. Kedua anaknya, Reinhard Tommel dan Johannes Richard Aditya, sudah menjadi atlet kebanggaan Indonesia dan DKI Jakarta. Reinhard dan Richard sukses menjuarai kejuaraan-kejuaraan nasional dan internasional. Dari bonus-bonus yang diperolehnya, Reinhard dan Richard membeli rumah yang saat ini ditinggali oleh keluarganya. Elbriani sudah tidak lagi berjualan kopi sejak suaminya Thomson Lumban Gaol meninggal dunia tahun 2015 lalu. Reinhard melarang Elbriani untuk berjualan kopi lagi dan fokus untuk mendukung anak-anaknya bertanding. Dia sampai dia tempat tujuan, sampai dia balik. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu memberkati anak saya Ibu. Lindungi Tuhan, terima kasih. Amin. Namun, kebiasaannya bekerja membuat Elbriani membuka usaha warung makan yang dimodali oleh anak-anaknya. Kini, kerja keras Elbriani terbayar dengan rasa bangga akan prestasi anak-anaknya. Kembali ke Ibu Elbriani. Waktu itu memang maunya anak-anak langsung jadi atlet renang atau sempat terpikirkan atlet lain, asal jadi atlet begitu? Tadinya saya mau bikin dia jadi atlet maraton. Tempo hari rumah saya kan di Cililitan UKI. Dari Halim Perdana Kusuma kan lebih dekat. Saya coba dia beberapa hari, dia kurang oke kalau saya bawa maraton. Nggak suka? Terus ya nggak suka, kesananya saya bawa ke kolam, dia lebih suka. Oh, jadi akhirnya dipilihlah Iya, jadi olahraga ikut, renang. iya, renang. Dari umur 7 tahun itu ya? Kalau dia berenangnya dari umur 4 tahun. Oh, dari 4 tahun. Setelah dia ikut event-event udah umur 7 tahunan, udah menjuarai dia. Setiap Baik. event juara. Kalau Richard sekarang mewakili DKI Jakarta. DKI Jakarta Sama dulu. Untuk seperti cabang apa? Selam, kolam. Selam kolam juga. Oh, jadi dua-duanya sama ya? Iya. Nah, prestasi. Apa saja yang sudah dicapai? Prestasi tertinggi saya peringkat 3 dunia. Peringkat 3 Asia. Lalu saya pemegang rekor SEA Games 2011 Pemegang Palembang. rekor SEA Iya. Games. Untuk selam kolam ini ya? Untuk selam kolam. Itu yang diukur apa? Kecepatan ya? Kecepatan. Oke, jadi pemegang rekor SEA Pemegang Games. rekor SEA Games. Sampai saat ini belum dipecahkan? Sampai saat ini belum terpecahkan. Wow. Adinda. Nah, ini adiknya mulai mengikuti jejak Kakanda. Nah, kalau Richard, apa aja prestasinya? Prestasi saya awalnya dari kejuaraan nasional. 2 tahun terakhir penang terbaik nasional kategori junior. Terus? Setelah itu peringkat 3 Asia. Dan terpilih membawa nama Indonesia pada ajang kejuaraan dunia junior di Prancis dan menduduki peringkat 19 dunia. Nah, Ibu, nilai-nilai apa yang Ibu
terapkan, yang Ibu bagikan kepada anak-anak? Apa nilai-nilai yang Ibu bagikan itu? Yang pertama kali saya berdoa terus sama Tuhan. Itu saya berdoa itu jam 12 malam. Di waktunya orang tidur enak, saya berdoa jam 12 malam. Saya buka Alkitab untuk anak saya terlebih itu saya berdoa jam 12 malam. Kadang-kadang kalau jam 12 malam saya nggak bisa bangun, nanti berdoanya jam 3 malam. Itu selalu itu tiap hari. Sampai saat ini juga walaupun saya udah senang, tetap saya berdoa di jam seperti biasanya. Berdoa dan nasihat sehat. Mau tanya ke Reinhard dan Richard. Mama ketika kalian bertanding, Mama teriak-teriak kayak tadi. Malu nggak? Nggak pernah malu sama sekali. Malah kalau saya lomba, Mama tuh lebih artisnya ketimbang saya. Lebih artis ya. Jadi orang lebih suka Orang nonton lebih Mama ser- daripada iya, nonton kamu seperti ya. pernah saya punya pengalaman Gimana? kejuaraan nasional di Kalimantan. Heeh. Saya dapat 5 medali emas di sana. Bukan saya yang diwawancari wartawan, tapi malah Mama yang diwawancara. Padahal kamu dapat Saya 5 medali emas. Nggak penting ya, lebih penting Mama. Iya, keren. Jadi nggak malu ya. Nggak pernah malu. Baik, kalau Richard pernah nggak malu Mama teriak-teriak di pinggir Gak kolam pernah itu? sama sekali sih. Justru itu sebagai satu penyemangat dalam bertanding. Jadi begitu Mama teriak kamu tambah semangat ya? Iya, selalu berpikir kalau udah capek saat pertandingan, pasti selalu mikir tuh Mama. Pasti Mama tuh di atas heboh. Jadi nggak kalah semangat hebohnya di kolam. Jadi ternyata penting sekali kehadiran Mama di pinggir kolam itu ya. Soal Mama jualan kopi di kolam itu juga. Nah kalian kan atlet, apalagi sudah dapat medali, Mama masih jualan waktu itu ya. Malu nggak? Nggak pernah malu. Tapi Mama jualan kopi loh ini. Kenapa kamu nggak malu? Ya kan Mama jualan itu juga untuk saya soalnya, untuk memfasilitasi kami berdua. Jadi gimana ceritanya supaya Mama itu dapat uang, ya untuk kita-kita juga gitu. Jadi apa yang perlu dimalukan dari kerja keras Mama. Jadi tadi sempat Ibu Elbriani bilang bahwa saya ingin anak-anak saya mengubah nasibnya dan tentu saja nasib keluarga. Dan sekarang kalau dilihat itu terjadi ya. Iya, udah terjadi. Sudah terjadi perubahan nasib sekarang ini ya, sudah punya rumah, Iya. ada modal untuk Iya. bikin warung Iya, ya. bikin warung. Dan aku bisa secantik ini lagi. Secantik. Iya. Kan beda sama yang itu Beda kan? kayak Iya. tadi ya. Keren emang ya. Nah, Reinhard dan Richard, apa yang paling kalian kagumi dari Mama? Mulai dari Richard dulu ya. Mama tuh pekerja keras. Rela ngelakuin apa aja, asal halal demi anak-anaknya. Itu Pantang menyerah, semangatnya kelihatan di keluarga. Reinhard, Yang paling terlihat jelas semangat Mama itu yang paling luar biasa. Mungkin saya jarang dan mungkin nggak akan menemukan ada seorang ibu yang rela melakukan apapun, memfasilitasi anaknya supaya anaknya bisa menjadi seorang gitu. Dan itu ada di Mama saya. ya. Tadi dibilang bahwa kamu melanjutkan sekolah ya. Sekarang S1, sudah tamat? Sudah tamat. Sudah tamat. Jadi sarjana apa sekarang? Sarjana pendidikan. Jadi lebih tinggi dari harapan Mama ya. Kamu Richard sekarang? Masih sekolah SMA kelas 3. Kalau tamat mau jadi apa? Kalau Tuhan mengizinkan masuk Taruna Akpol. Taruna Akpol. Kita doakan ya. Dan mudah-mudahan ini Kapolri menonton acara ini. Bukan apa-apa, karena memang dia sudah berprestasi dan keinginannya untuk menjadi polisi itu sesuatu yang luhur ya. Jadi kita doakan semua agar Richard sukses, Reinhard sukses, dan ibunya bahagia. Baik, terima kasih Ibu Elbriani Sinaga, terima kasih Reinhard, terima kasih Richard ya. Sudah berbagi cerita dengan kami semua di sini. Semoga semuanya berjalan lancar dan kita berikan aplaus sekali lagi pada perempuan yang tangguh, Ibu Elbriani. Berikutnya ada seorang anak muda yang ketika itu pekerjaannya cukup menjanjikan masa depan yang baik, yang cemerlang, tetapi semua dia tinggalkan
hanya gara-gara keinginan untuk menolong orang-orang sakit yang terlantar. Siapa anak muda ini? Saya akan segera kembali. Kalau saya berpikir, saya ini masih beruntung. Walaupun ketika saat saya tidak makan, tidak minum, 2 hari, 3 hari belum tentu saya mati. Dalam usianya yang masih muda, dia meninggalkan pekerjaannya yang menjanjikan masa depan yang lebih baik. Mengapa dia meninggalkan pekerjaannya? Mari kita sambut Endri Susanto. Endri, terima kasih sudah hadir jauh-jauh dari Lombok. Ya. Iya, silakan duduk. Namamu betul Endri Susanto? Tidak juga. Tunggu. Jadi aneh nih kamu ya. Aku nyesel ngundang kamu ini. Namamu yang sebenarnya siapa? Kata ibu saya sih Endi Sastrianji pada saat saya dilahirkan. Terus kenapa berubah? Tidak tahu kata kepala dusun saya pada saat itu, ini lihat di film layar tancap, katanya nama Endri Susanto ini bagus gitu. Jadi ketika masuk SD, inilah yang dipakai gitu. Kenapa sih kepala desamu tuh ikut campur dalam keluargamu? Oke. Kamu kan dulu kerja di DPR RI ya? Iya. Sebagai apa? Staf ahli, Komisi 9. Komisi 9, staf Iya, ahli. iya. Nah, itu kan pekerjaan yang menjanjikan masa depan juga. Iya. Kenapa kamu tinggalkan? Apa ya? Kalau saya berpikir, saya ini masih beruntung. Walaupun ketika saat saya tidak makan, tidak minum, 2 hari, 3 hari belum tentu saya mati. Oke, terus? Dibandingkan dengan mereka yang kanker, tumor, miskin, tidak terurus, tidak sekolah. Kalau saya kan saya sekolah, saya Ya, sudah tapi S1. dapat dari mana ide kemudian kamu peduli pada orang-orang sakit? Jadi pada saat itu di salah satu hotel di Mataram, saya lagi ada acara dari salah satu kementerian, adalah orang bule nih, 2 orang bule sedang duduk ngopi, memegang sebuah kertas yang isinya ada orang sakit di Pulau Lombok. Terus? Akhirnya dia lagi ngopi, saya lewat. Secara tiba-tiba, mata saya terarah ke sana gitu. Lalu saya bertanya, ini apa? Saya bilang, ini orang sakit. Di mana? Di Pulau Lombok. Masa sih? Saya tidak percaya dengan hal itu. Jadi untuk melakukan pembuktian itu, saya lakukanlah trip keliling Pulau Lombok 2 hari. Apa yang kamu temukan? Saya menemukan lebih dari itu. Baik, stop sampai situ dulu. Sebelum kita lanjutkan, baiknya kita lihat dulu liputan berikut ini. Hidup adalah perjuangan, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Membantu orang-orang sakit yang terlupakan, terutama anak-anak, adalah kegiatan utama Endri's Foundation. Bersama kawannya, Tarpin, Endri mencarikan bantuan bagi orang-orang yang membutuhkan pertolongan, terutama dalam bidang kesehatan. You have a child dying at your feet or something, you've got 2 choices. Walk away or do something. But in life, I think, not that you have to believe in heaven or anything, but you're going to be asked, if you want to go to a nice place, you're going to be asked, what did you do? What kindness did you do? The first part is having Endri on the front line, and the back line are the Westerners all around the world, and they're the back line. And we're supplying the money, the wheelchairs, all the resources to Endri. One of the things we learnt as we're going is 10% of Lombok has a disability of one kind or another. You don't find many Endris in Adam. You know, every 100,000 people, there's one Endri.
Bukan hanya mencarikan dana untuk berobat, Henry dan kawan-kawan juga membantu pengurusan BPJS dan menjadi penyambung antara orang sakit dengan rumah sakit. Pada tahun 2015, Henry dan kawan-kawan mendirikan Yayasan Henry untuk memayungi kegiatan yang dilakukannya. Henry's Foundation atau lebih dikenal Lombok Forgotten Children House of Hope mencari donatur yang bersedia membantu pasien-pasien yang ditemui Henry melalui Facebook. Dan melalui media sosial itu pula lah Henry memberikan laporan pertanggungjawaban berupa foto sebagai bukti penyampaian bantuan. Sudah ratusan orang yang dibantu oleh yayasan ini. Waktu ketemu Bang Henry, dia datang ke rumah. Dia datang ke rumah bawain sembako. Terus sudah itu kita dibawa ke rumah sakit sini dulu di Tanjung. Terus dibawa langsung ke rumah sakit Mataram. Dari situ nggak mampu di rumah sakit Mataram langsung dibawa ke Tanjung. Ke Sanglah. Ke rumah sakit Sanglah 2 kali, ke rumah sakit provinsi udah nggak ada hitungannya, banyak. Tiap bulan, tiap minggu ke sana. Kalau Bang Henry membantu semuanya dari nol sampai akhirnya. Perkembangannya alhamdulillah anak saya sekarang udah sehat, bisa main-main begini. Kalau dulu kan sebelum operasinya dia nggak bisa gerak, cuman bisa tidur-tidur aja. Henry juga memberikan kursi roda, tongkat, dan kaki palsu untuk orang-orang disabilitas. Bukan hanya di bidang kesehatan saja, Yayasan Henry juga membantu keberlangsungan PAUD yang ada di Tanjung Lombok Utara. Ia berusaha untuk membuka mata masyarakat mengenai kesehatan melalui pendidikan. Henry dan kawan-kawan aktif berkeliling Lombok membantu orang sakit untuk mewujudkan misinya agar tidak ada anak Lombok yang mati dalam kesakitan atau kelaparan. Sekecil apapun, jangan pernah remehkan hal baik, meski hanya dengan memberikan senyuman yang ikhlas kepada sesama. Apalagi kita dapat berbagi sesuatu dengan orang lain sesuai dengan kebutuhan. Dan inilah yang disebut memanusiakan manusia. Iya, Henry, sekarang kami semua juga penonton di rumah tahu apa yang Henry lakukan ya. Iya. Tapi pada saat apa akhirnya Henry memutuskan meninggalkan pekerjaan sebagai staf ahli di DPR dan memilih jalan hidup seperti yang kita saksikan tadi? Iya, jadi ketika menjadi staf ahli ini kan tentu jadwal juga padat. Jadi menyusun jadwal hearing, menyusun jadwal reses segala macam kan. Jadi otomatis waktu saya untuk menolong orang itu sangat terbatas dan sedikit sekali gitu. Jadi pada saat itu sekitar malam, sekitar jam 8 dapat telepon dari ibunya Habibie yang tadi. Itu bahwa anaknya muntah-muntah dan harus membutuhkan sesegera mungkin pertolongan. Jadi saya termasuk stres pada saat itu dan mulai berpikir, sepertinya saya harus berhenti dari tempat kerja ini dan mungkin saya harus lebih fokus di yayasan ini dan membantu orang pada saat itu. Akhirnya setelah itu saya diskusikanlah dengan tim, dengan keluarga, dengan istri saya, orang tua saya, dan semuanya dikembalikan ke saya. Reaksi orang tua, istri? Kalau waktu itu? istri, ya kembali lagi dengan saya memberikan pemahaman bahwa kita ini, mohon maaf, kita sempurna. Dari atas sampai bawah kita lengkap. Bandingkan dengan mereka tadi yang digambar, maka tidak ada apa-apanya. Bahwa kita sangat harus bersyukur, walaupun tidak makan sehari pun kita harus bersyukur. Hebat. Dalam kegiatan yang dilakukan sekarang ini, dana operasionalnya terus uang-uang untuk bantu-bantu orang dari mana ya? Dari Facebook. Dari Facebook. Iya. Caranya apa? Ya misalnya sekarang ada orang yang lagi ngupload. Biasanya kalau di Pulau Lombok, mohon maaf Pulau Lombok, Pulau Sumbawa untuk saat ini, beberapa Bali, beberapa NTT, beberapa Jawa, di Wonosobo. Kalau ada orang
sakit, yang parah, yang kanker, tumor, terlantar, miskin, cacat, ini kompleks sudah. Dan tidak ada yang membantu, mereka akan posting pasti nge-tag saya. Oke. Dengan harapan Dengan harapan saya bisa membantu. Dan kriteria orang yang dibantu oleh Yayasan Endri tadi atau Endri Foundation itu apa? iya, terlantar pertama, tumor, kanker, cacat, pokoknya Yang berat-berat. berat-berat pokoknya yang orang Yang tidak orang mampu sudah- kerjakan. Yang orang tidak mampu lihat, yang orang tidak mampu kerjakan, itu yang ingin kami bantu. Dan terus terang kami tidak ingin eksis. Kalau ada yang mengerjakan yang lain, maka kami akan sangat bersyukur dan kami bisa mengerjakan yang lain. Nah, reaksi orang-orang ketika membaca ini biasanya bagaimana? Biasanya ada saja reaksi. Setiap saya memposting selama ini tidak ada yang membantu. Selalu ada yang membantu. Jadi di yayasan ini siapa saja yang terlibat ini? Kalau- Relawan? Dari awal ada Pak Adam. Mana Pak Adam? Oh, Iya. iya. Ini Namanya Tarpin ya. ya. Kita Saya panggilnya panggil Pak Adam ya. Iya. Pak Adam ini kelihatannya dari awal ya. Bersama-sama ya. Iya. Baik, ini dua anak muda yang hebat ini ya. Kemudian bersama teman-teman. Udah berapa lama ini ya? Saya memulainya itu Maret tahun 2014. Sekarang berapa banyak relawan yang bantu? Kalau relawan bagi saya semua orang yang punya Facebook di dunia ini adalah relawan saya. Nah. Yang ketika menemukan orang sakit mereka mau nge-tag saya itu relawan saya. Baik, menarik. Nanti saya akan cari tahu dari mana Endri sendiri kan sebagai kepala rumah tangga. Punya istri, Iya. anak udah punya ya? Punya satu. Punya. Nah, untuk membiayai kehidupan rumah tangga. Nanti Iya. saya akan tanyakan. Tapi sekarang kita rehat dulu, ikuti terus Kick Andy. Intinya saya yakin ketika suami saya punya niat gitu, kebutuhan saya, rezeki saya itu udah dijamin sama Allah. Amin. Andri, tadi kan cerita bagaimana kamu udah dapat pekerjaan yang menjanjikan masa depan bagus, ditinggalkan demi mengurus orang-orang sakit yang terlantar atau yang kurang mampu ya. Iya. Nah, ternyata kalau saya baca riwayat hidupmu, kehidupan masa lalumu juga susah ya. Susah. Orang tua pekerjaannya apa? Kalau bapak saya dari sopir Cidomo sampai jadi TKI. TKI 3 kali ke Malaysia. Ke Malaysia. 3 Dan, kali. Bolak-balik. Saya dengar kamu juga pernah jadi TKI ya dalam usia yang masih muda itu ke Malaysia. Ke Kerja Malaysia. apa? 1 tahun tapi di restoran pada saat itu. Restoran. Iya. Umur berapa waktu itu? Umur tamat SMA 19 kayaknya. 19. Iya. Seberapa susah hidupmu dulu? Kalau dulu masih kecil memang saya dari umur 5 tahun 6 tahun itu saya udah kerja. Kerjanya ya angkut batu, angkut pasir, angkut kelapa, kopi, coklat. Untuk kayak gitu. membantu perekonomian keluarga? Iya, untuk membantu orang tua. Tapi pendidikanmu sendiri sampai tingkat apa? Sekarang sebenarnya saya S2 tapi di hold dulu sampai semester 2 saja karena harus ngurus yayasan, ngurus orang sakit Nah, ini. anak orang miskin kok bisa jadi sarjana? Karena saya sambil kerja dan dapat beasiswa juga. Nah, yang lebih hebat lagi, anak dari keluarga kurang mampu, tapi kamu beberapa kali terpilih Iya. sebagai mahasiswa untuk pertukaran pelajar ke luar negeri. Iya. Kemana aja? 2011 itu pertukaran pemuda antar negara, program dari Kementerian Pemuda Olahraga. Terus yang keduanya lagi dari Kemenpora ke Cina. Terus ketiganya ke Korea lagi dari program UNESCO. Terus keempat ke Kamboja. Itu tahun 2013. Terus 2015 ke Thailand. Itu program Share and Care 15 untuk yayasan. Terus yang terakhir 2016 karena saya juga alumni program Indonesia Korea itu dari Purnacaraka Muda Indonesia dan Aikuna kami memanggilnya, jadi saya dipercayakan untuk menjadi asisten head of delegation. Kita tanya istri tercinta. Nah, ada di antara kita semua, Mila. Apa yang membuatmu jatuh hati pada Yang Endri? pertama kan saya kenal sama suami saya itu waktu kita sama-sama kuliah. Waktu itu dia nyalon jadi presma, kemudian saya tim suksesnya. Di sana kita bertemu gitu ya kan. Jadi sebelum kesininya itu pas dia bikin yayasan itu saya udah tahu
dia itu pekerja sosial. Jadi dari dulu sebenarnya udah tahu Iya, ya. udah tahu. Udah terbayang bakal susah hidupnya. Enggak sih, soalnya kan dia sangat-sangat bertanggung jawab. Sangat bertanggung jawab. Buat apa kita menikah dengan orang yang kaya tapi tidak bertanggung jawab? Ya. Iya, iya. Nah, seorang istri biasanya ingin agar semuanya serba berkecukupan ya secara finansial. Sementara Endri lebih banyak sibuk nyari uang untuk membantu orang lain. Sebagai istri bagaimana reaksi Mila? Saya pikir sih ketika kita udah punya niat, udah punya apa ya, kepedulian gitu ya sama orang. Pasti Allah akan mengasih kita jalan. Intinya saya yakin ketika suami saya punya niat gitu, kebutuhan saya, rezeki saya itu udah dijamin sama Allah. Amin. Sebagai istri, harapan ke depan terhadap suami dan kegiatannya apa? Harapan saya semoga Yayasan Endri sukses, bisa bermanfaat, berguna untuk anak-anak disabilitas se-Indonesia. Ya, boleh tahu kira-kira beberapa banyak sih anak-anak, orang tua atau orang-orang sakit yang tidak mampu, terlantar yang sudah pernah dibantu oleh Kalau Yayasan Endri? anak-anak sakit, yang sakit keras ya, ini bukan sakit demam, pilek biasa, itu sakit tumor, kanker, hidrosefalus itu 200-an. Itu untuk orang sakit. Terus kedua kalau untuk tongkat itu sekitar 150 biji. Itu sudah kita salurkan. Dan kita akan ada program tahun 2017 nih 1000 tongkat untuk disabilitas di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Dan sampai detik ini sudah terkumpul 44 tongkat. Jadi ada sekitar 954 tongkat lagi yang Dan saya masih cari. terbuka kepada siapa saja yang mau bantu gerakan ini ya? Iya, harganya 250, jadi bisa satu orang, bisa ngasih setengah juga kan. Misalnya kan dia punya 125 kan setengah Nggak tongkat. apa-apa. Iya, Nggak nanti apa-apa, ada kan? temannya yang juga. Iya, seperti itu cara kita. Itu untuk tongkat. Kalau kursi roda anak-anak itu 85 unit. Orang tua belum lagi. Orang tua itu saya dapatkan itu sekitar 200-an kursi roda dan itu tersebar di Lombok dan Sumbawa. Dan yang terakhir adalah bahwa dulu sempat ada 166 kursi roda tidak bisa saya keluarkan di imigrasi, di Bea Cukai di Sumbawa. Karena? Karena pada saat itu saya harus mengurus surat dari 3 kementerian kalau tidak salah. Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial. Sementara kalau saya kalikan barang itu 166 kali 20 juta, berapa? Orang Australia mau kasih kita sudah ada di pelabuhan tetapi tidak harus bisa keluar. dikirim kembali. Karena mohon maaf lagi-lagi birokrasi Indonesia. Baik, tapi dengan semua kendala ini tetap semangat ya? Oh, kalau semangat ya, semangat 45 lah. 45. Tidak akan mundur, tidak akan mundur. Nah, dengan semua yang Endri lakukan melalui yayasan, didukung oleh teman-teman, ya, apa sebenarnya cita-cita atau mimpi yang ingin diwujudkan? Sebenarnya mimpi saya yang paling dekat kemarin hampir tercapai saat ini. Apa itu? Ingin membuat sebuah lokasi yang berluas 10 are di Kota Mataram sebagai center. Di sana ada lokasi pembuatan kaki palsu, ada pembuatan kursi roda, ada rehabilitasi, ada klinik segala macam, itu hampir saat ini. Sudah sampai di mana? Saat ini mungkin sudah 40% itu ke arah sana. Mungkin tinggal kita Jadi masih mencari butuh dukungan dari orang-orang? Masih butuh, tapi salah satu di sini adalah kita punya orang ekspat yang tinggal di Jakarta juga ada di sini saat ini, namanya Ibu Fiona, itu juga membantu saya. Punya mana yayasan, Ibu Fiona, Yayasan Ibu Fiona Bersatu. Iya, bisa berdiri. Konsisten. Iya. Jadi beliau juga salah satu orang yang mewujudkan mimpi saya itu. Ini untuk saya di lingkungan yayasan. Tetapi saya juga punya mimpi yang sangat mungkin bisa dikatakan gila, karena tadi Bapak bilang saya gila. Iya. Itu adalah saya ingin punya rumah sakit kanker khusus di Pulau Lombok. Karena saya menemukan banyak sekali orang menderita kanker terkendala dengan transportasi. Semoga mimpi ini bisa terwujud ya, kita doakan ya. Niat baik, kita nggak tahu bagaimana caranya, tapi Tuhan akan mendengar. Baik, terima kasih Andre ya. Doa kami bersama kalian, semoga semuanya dapat berjalan lancar dan niat baik itu mendapatkan jalannya ya. Oke, terima kasih. Berikutnya, terlahir tidak sempurna,
nyaris bunuh diri ketika dia duduk di bangku SMP. Tetapi sekarang apa yang dilakukan akan membuat kita terkagum-kagum. Siapa dia? Ikuti terus Kick Andy. Anting-anting, nih cocok buat saya yang merah ini. Sewaktu kecil nyaris bunuh diri. Sesudah dewasa jadi sarjana, 500 kali mengajukan lamaran kerja, 500 kali ditolak. Lalu apa yang dia lakukan? Mari kita sambut Putri Santoso. Tepuk tangannya begini. Iya, tepuk tangannya. Jadi kita tahu bahwa Putri tidak bisa mendengar. Iya, Jadi tepuk tangannya bagaimana? saya tidak bisa mendengar di araman tepuk tangan di antara ini. Iya. Iya, tadi lebih ramai dijual lah. Oke. Bilang terima kasih gimana? Terima kasih semua. Iya. Oh gini, lupa gini. Silakan duduk. Jadi Putri harus melihat Baca bibir. bibir, Ya. baca bibir Ya. ya. Tapi tidak bisa mendengar. Tidak bisa mendengar. Sama sekali tidak Sama bisa. sekali. Oke, jadi saya harus menghadap ke Putri. Peradaban. Kalau saya begini bisa tahu apa yang saya omongin. Nggak bisa. Iya. Putri tidak bisa mendengar dari umur berapa? Saya tidak bisa mendengar dari lahir. Oh, sejak Dari lahir. Karena ibu saya waktu hamil 2 bulan, ibu saya mengalami demam tinggi. Oh, demam. Eh, Jadi pada- waktu dalam kandungan ya. Ya, pada waktu melahirkan, ibu saya tidak tahu kalau Putri mengalami tuli. Jadi sampai umur berapa baru tahu Putri tuli? Umur 1 tahun. Pada waktu saya ulang tahun, banyak tepuk tangan. Iya. Tetapi saya diam aja. Dan ibu sudah mulai curiga. Kenapa diem aja? Dibawa dokter. Ternyata dokter bicara bahwa Putri itu mengalami tuli. Dan membuat ibu Ait Sedih. berat. Dan Ait marah-marah sama dokter. Oh, dokternya dimarahin sama ibunya ya. Kita lihat dulu liputan berikut ini. Selintas tak ada yang berbeda ketika berjumpa dengan Putri Sampagita Trisnawini Santoso. Secara fisik, Putri tampak normal seperti perempuan lain seusianya. Namun, saat berbicara dengan Putri, barulah diketahui jika Putri adalah seorang perempuan penyandang tunarungu. Halo, apa kabar? Sebagai perempuan penyandang tunarungu, Putri pantang menyerah pada keadaan. Meskipun sarjana desain komunikasi visual ini sadar bahwa kaum difabel memang masih dipandang sebelah mata dan terpinggirkan, terutama dalam kompetisi di dunia kerja. Ditolak lamaran kerjanya oleh ratusan perusahaan, tentu saja membuatnya sakit hati. Namun, ia tak hanya berdiam diri merenungi nasibnya sebagai penyandang disabilitas. Kenyataan inilah yang menggerakkannya untuk merangkul berbagai penyandang disabilitas dari seluruh Indonesia. Di bawah payung Sampagita Foundation,
Ia membekali teman difabel dengan berbagai keahlian siap kerja agar tak merasakan kepahitan ditolak perusahaan seperti yang pernah ia rasakan dulu. Tepatnya 2 Agustus tahun 2016 lalu, wanita 26 tahun ini mendirikan Yayasan Sampagita. Yayasan ini didirikan berkat support dari seorang pengusaha dermawan, Donda Lucia, yang memberikan kepercayaan kepada Ti untuk menjadikan kaum difabel Indonesia dapat mandiri secara ekonomi. Ti itu nggak pernah sakit hati. Saya lihat ya, dikatain orang, diapain orang, dia tuh selalu senyum. Sampai sering-sering saya bilang, Ti, kamu nggak apa-apa dibilangin begitu sama orang? Gitu. Ah, nggak apa-apa Bu, gitu. Positif aja di dia tuh. Terus energinya luar biasa, sama niatannya itu juga luhur saya lihat. Berbagai pelatihan keterampilan diselenggarakan secara gratis, seperti pelatihan tata boga, membuat aksesoris, serta menjahit. Materi pelatihan diberikan oleh para relawan sesuai bidangnya masing-masing. Tidak sampai di situ, Sampagita Foundation juga menyalurkan para penyandang tunarungu yang sudah mengikuti pelatihan menjahit ke perusahaan-perusahaan garmen. Hasil karya mereka pun dijual ke berbagai perusahaan besar. Bahkan, produk hasil kerajinan aksesoris mereka kini sudah dipasarkan secara online sampai ke Kanada. Dengan semangat membentuk talent tuli terampil, Sampagita Foundation memiliki mimpi melihat para difabel mampu menciptakan peluang usaha dan memiliki kemandirian ekonomi. Dulu memang mau bunuh diri. Betul. Kapan? Waktu saya ITB, Kelas berapa? kelas 2 ITB. Kenapa mau bunuh diri? Karena saya benar-benar tidak kuat menghadapi bulian, Dibully? menghadapi diskriminasi. Seperti saya ingin ikut itu ular menari, tetapi tidak diperbolehkan. Ini teman-teman yang ngomong-ngomong gitu, bully? Teman-teman anak ada-adain. Oh, ngata-ngatain ya? Terus? Ada-adain atar. Dan uru-uru saya tidak bisa bilang kalau uru-uru itu juga anak diskriminasi karena saya mau menari. Jadi teman-teman dan guru-guru ya juga ya? Iya. Oke, terus mau bunuh diri? Iya, karena berat banget. Baik, tamat terus katanya melamar kerja Ya, sampai 500 kali? ya belum ada respon dan ada satu perusahaan yang sudah merespon dan perusahaan itu menolak secara halus. Oh, jadi dari 500 hanya satu yang merespon. Ya. Tapi itu pun menolak secara halus. Pada waktu interview Iya. di perusahaan itu, Ait, kenapa Putri omongnya seperti ini? Saya bilang, saya tuli dan saya tidak tuli di TV. Bahwa saya itu tuli. Saya mau tahu perusahaan itu seperti apa. Jadi tidak pernah diterima kerja? Belum. Belum. Nah, kenapa Putri terpikirkan untuk mendirikan yayasan untuk membantu teman-teman yang juga tuli? Saya melihat beberapa teman-teman tuli ya Pak Ur
nganggur ya. Bagaimana cara tadi mendorong teman-teman supaya kita maju pertama-tama. Dari situ bikin yayasan. Yayasan. Nah, nanti kita lihat tadi yayasannya Ya. banyak kegiatannya ya. Pelatihan. Pelatihan, menjahit, bikin ini ya. Ini produk-produknya ya. Tas, terus anting-anting. Nih, cocok buat saya yang merah ini. Nanti cerita ya, nanti ya. Sekarang kita rehat dulu, saya segera kembali. Memiliki anak difabel itu adalah tidak boleh ditaruh di rumah. Jadi kadang-kadang kan orang tua suka salah kaprah. Diumpetin. Diumpetin. Sesudah punya yayasan, siapa saja yang dibantu? Teman-teman, tuh. Oke. Semuanya yang tidak bisa dengar. Ya. Jadi yang diajarkan tadi ini bikin barang-barang perhiasan ini ya. Tadi ada difabel tuh. Oke, terus tas. Ini semua dijual. Dijual. Kemana? Di online. Oh, di online. Ya. Sudah sampai di mana saja jualan? Sudah di seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia bisa ya? Ya, dijual di e-commerce. Ya, e-commerce. Aku suka .com. Aku suka.com. Di balik Putri yang luar biasa ya, walaupun dengan segala keterbatasannya, saya selalu merasa bahwa ada orang tua yang hebat. Di sini sudah ada ibunda tercinta, Ibu Hani. Kita berikan tepuk tangan untuk Ibu Hani ya. Ibu Hani, kalau boleh tahu, pada saat dimana sadar tahu bahwa Putri memiliki keterbatasan, apa reaksi pertama yang keluar atau yang dirasakan oleh Ibu Hani dan tentu saja suami ya waktu itu? Dan bagaimana bisa menerima keterbatasan seorang anak? Tentu orang tua semua ingin anaknya sempurna ya. Tapi ketika Tuhan memberikan anak yang istimewa, bagaimana reaksi pertama waktu itu? Pada saat saya mendengar dari hasil BERA test dari dokter di Menteng, saya cukup kaget. Saya salah apa? Dosa apa? Tentu saja sebagai orang tua saya nggak bisa terima pada saat itu. Cuman dokternya sampai saya marahin. Saya bilang, saya mau solusinya apa dok? Bagaimana saya harus menangani anak saya? Lalu dokter bilang, ibu nggak usah khawatir. Ada Yayasan Sampirama, itu sekolah untuk tunarungu. Iya. Terus begitu dia lulus dari latihan bermain itu, kepala sekolahnya bilang, ibu Putri itu potensinya masuk sekolah biasa. Lalu saya coba cari sekolah biasa di dekat rumah saya, Yasporbi, di SD Yasporbi, di Pasar Minggu. Jadi dari kelas 1, saya bilang gini, Pak, kalau dari kelas 1 sampai kelas 3 anak saya tidak mampu, saya bersedia menerima konsekuensinya, nggak apa-apa dikeluarin, saya bilang gitu. Tapi dari kelas 1 sampai kelas 6 anak saya baik-baik saja dan bisa mengikuti. Even sampai SMP, SMA pun, dan kuliah. Bahkan sampai sarjana. Sampai sarjana. Tidak ada masalah. Nggak ada masalah. Yang terpenting lagi bahwa memiliki anak difabel itu adalah tidak boleh ditaruh di rumah. Jadi kadang-kadang kan orang tua suka salah kaprah. Diumpetin. Karena malu. Malu gitu. Padahal justru dari orang tua datangnya supaya anak itu semangat, percaya diri, dan dia mampu untuk bertemu banyak orang. Saya juga bersyukur anak saya pantang menyerah dan dia sangat tangguh. Baik, terima kasih. Sekali lagi kita berikan aplaus untuk Ibu Hani ya. Ibu Hani, terima kasih.
Baik, Putri, ada lagi yang mau disampaikan? Saya ingin menyampaikan untuk teman-teman tuli, jangan pernah putus asa dan selalu terus berpikir positif, niat dan semangat. Yes. Semangat. Iya. Baik, supaya kita bisa tahu bahwa hasil karya dari teman-teman yang penyandang tuli bagus, kita minta diperagakan ya. Baik, kita sambut peragawan-peragawati kita, model kita yang juga difabel. Iya, kita berikan aplaus dengan cara yang sudah kita pelajari ya. Iya. Oh, yang belakang menunjukkan bahan-bahan dasarnya ya. Iya. Bahan-bahan dasar dan ini hasil karyanya. Saya mau hadiah buat Pak Andi. Oh, saya juga dapat tepuk tangan. Yes. Apa ini? Hadiah buat Pak Andi, Adi Erla, difabel tuli. Terima kasih. Sama-sama. Sama-sama. Tunggu, kita lihat dong. Iya, bukan buat saya, ini pasti buat istri ya. Kalau saya pakai gawat. Iya. Iya. Iya, terima kasih ya. Iya, terima kasih juga. Nah, untuk itu kita minta Endri dan Ibu Elbriani untuk hadir kembali di tengah. Baik, itu tadi cerita mengenai Ibu Elbriani, Endri Susanto, dan Putri Santoso ya. Baik, ini kisah yang membuat kita tentu saja berharap bisa menginspirasi kita semua untuk berbuat baik. Tapi sebelum kita tutup, ternyata teman-teman dari Panadol hendak memberikan apresiasi kepada 3 tamu hebat kita kali ini. Untuk itu kita minta Pak Bambang Purwanto dari Panadol. Iya, Pak Bambang, saya dengar Panadol ingin memberikan apresiasi ya. Tapi sebelum itu boleh saya tahu mengapa teman-teman dari Panadol ingin memberikan dukungan bagi mereka? Hal ini sejalan dengan misi dari perusahaan kami, di mana kami ingin membuat setiap orang bisa berbuat lebih banyak, kemudian lebih sehat, dan bisa berumur lebih panjang. Dan kami merasa contoh yang diberikan dari pejuang-pejuang tangguh ini bisa menjadi inspirasi buat semua orang supaya bisa berbuat lebih banyak untuk lebih baik lagi. Baik, kalau gitu silakan diserahkan apresiasi. Ya, mulai dari Putri. Iya. Sama-sama. Iya. Sebagai pejuang tangguh, berikut sebuah laptop. Iya. Baik. Kemudian kepada Endri, juga semacam penghargaan sebagai pejuang tangguh. Dan diikuti pemberian sebuah laptop dari Panadol. Dan terakhir Ibu Elbriani juga mendapat penghargaan pejuang tangguh dari Panadol. Dan tentu saja sebuah laptop. This year, through Panadol Extra, we are launching Pejuang Tangguha, a nationwide search that aims to discover and recognize people who have displayed inner strength to overcome difficult challenges and circumstances. The campaign is a celebration of the Toughie of Indonesia, so their stories can inspire others to do the same, not only for themselves, but also for others. Today, allow me to invite you to nominate the Toughie in your life, that one person who you believe must be recognized as true, inspiring, and tough. Someone who makes a difference despite all odds. Together with Panadol Extra, let's recognize them by sharing their stories at www.pejuangtanggua.co.id. Terima kasih. Terima kasih Pak Terima kasih, Pak Bambang, Andi. mewakilin teman-teman dari Panadol. Dengan demikian berakhir sudah episode kita kali ini. Semoga memberikan inspirasi bagi kita semua untuk menjadi pejuang-pejuang tangguh. Dan untuk melengkapi episode kali ini, maka semua penonton yang hadir akan mendapatkan buku 99 Wisdom untuk Anda semua.
Dan penonton di rumah, Anda juga bisa mendapatkan buku ini melalui website kickandy.com. Akhirnya, semangat ini harusnya memberikan inspirasi bagi kita semua untuk berbuat baik bagi sesama. Sampai jumpa.